Ya, halo teman-teman. Terima kasih sudah mampir ke channel saya ini ya, teman-teman. Salam sukses buat kita semuanya. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kesehatan ya, teman-teman. Saya sehat-sehatnya, diberikan selalu rezeki dan juga teman-teman dilancarkan dalam segala aktivitas dan rutinitasnya. Amin amin amin. Di video kali ini, teman-teman, saya mau bahas sedikit mengenai lampu mundur ya pada mobil kita yang mungkin bermasalah ya, teman-teman. Terutama pada mobil-mobil lama ya, mobil-mobil sudah umurnya lebih dari 20 tahun bahkan lebih ya, teman-teman. Terkadang suka ada masalah di kelistrikannya ya, apakah itu lampu mundur atau lampu-lampu yang lain ya, teman-teman. Karena seiring berjalannya waktu, kondisi kabel di mobil kita sudah kurang bagus ya, atau mungkin sempat diutak-atik oleh pemilik mobil sebelumnya, kita nggak tahu juga ya, teman-teman. Nah, jadi ada masalah di bagian lampu mundur di mobil teman-teman. Apakah mati, tidak menyala sama sekali ya, kiri kanan atau sebelah, atau mungkin kepengen bikin jalur baru. Ya, teman-teman ikuti aja video ini. Ini saya akan buatkan skemanya dan teman-teman simak aja baik-baik ya supaya tidak gagal paham sampai selesai video ini, supaya teman-teman betul-betul nyambung apa yang saya jelaskan ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut, mohon dukungannya teman-teman ya untuk channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga jangan lupa menghidupkan notifikasinya. Dengan begitu teman-teman sudah berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Nah, jadi untuk mobil-mobil lama sering ada masalah di lampu mundur ya, teman-teman. Terkadang kita habis beli mobil second misalnya kok lampu mundur yang nggak nyala, ini kenapa ya. Apalagi pada saat malam hari pikir mundur, di belakang gelap, kita nggak bisa lihat kan ya, jadi kita sering kesel juga. Terus kita kadang bawa ke bengkel mungkin juga nggak benar gitu ya, misalnya oknum-oknum bengkel mengerjakan atau mungkin kurang profesional ya, sehingga kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini teman-teman simak aja. Kalau teman-teman punya basic ya untuk seputar kelistrikan mobil ya, teman-teman bisa nanti mengerjakan sendiri. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu ya, teman-teman. Ini skema aslinya ya. Jadi contoh misalnya mobilnya Kijang, apakah Kijang Grand Extra, Kijang Super, Kijang Rover, Kijang karoseri, atau mungkin Verosa atau Suzuki lama sedan ya, misalnya Estim, Eminity atau yang lain-lain ya, teman-teman ya. Jadi mobil-mobil Corolla Twin Cam atau Corona Twin Cam yang lama-lama itu ya. Nah, itu akan menggunakan jalur yang sama seperti ini ya, teman-teman ya. Setahu saya sama ya, teman-teman. Kecuali kalau mobil zaman sekarang ya, udah pasti ada perbedaan ya, karena kan teknologi sudah makin canggih, mungkin dia pakai sensor dan lain-lain, kita nggak tahu ya. Tapi kalau untuk mobil-mobil lama, jalurnya masih menggunakan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menggambar dan saya sudah berikan nama juga ya. Ini ada aki ya, kemudian ini ada kunci kontak, kemudian ini ada switch mundur, ini ada sikring atau fuse ya, kemudian ini lampu mundur di belakang ya. Ada 3 kan ya, lampu mundur, lampu sen sama lampu kota dan lampu rem itu jadi satu ya. Jadi lampu kota, lampu rem jadi satu, lampu sen misah, lampu mundur misah. Nah, di sini berarti ada 3, tapi karena lampu mundur aja jadi saya buat satu ya. Ini bohlam ya, teman-teman ya. Bohlam atau lampu dengan kurang 12 volt ya. Jadi untuk skemanya seperti ini, teman-teman. Jadi di mobil kita tuh ada strom langsung dari aki masuk ke kunci kontak. Kunci kontak posisi on IGD atau panel menyala ya, 2 kali putar maka akan masuk ke switch. Switch itu akan pindah masuk ke fuse. Di sini sudah disiapkan fuse ya untuk sebagai pengaman jika terjadi korslet, maka fuse ini akan putus. Terus dari sini baru dia akan langsung ke lampu belakang ya. Kalaupun di sini ada 2 kabelnya tetap sama ya, teman-teman. Dia dari sini output ini pasti hanya akan keluar plus. Nah, jadi untuk kabel warna merah ini adalah kabel plus atau positif ya. Sedangkan yang biru ini kabel ground atau min atau negatif aki. Ya, saya sudah buat begini ya, teman-teman ya. Jadi kita pelan-pelan aja supaya teman-teman bisa nyambung nanti apa yang saya jelaskan ya. Oke, jadi cara kerjanya itu saat dimana kita mau menghidupkan lampu mundur. Nah, maka kita kan dalam kondisi mobil mesin hidup
atau kunci kontak on ya. Nah, saat itu kita memindahkan gigi tuas persneling kita itu ya, kita memindahkan ke posisi mundur. Maka switch ini akan bekerja ya teman-teman. Karena si switch ini dipasangnya kan di transmisi, di gearbox ya. Untuk mobil manual ya teman-teman sama aja. Maka di sini tuh ada tuas di atas ya, ada tuas. Tuas ini akan mendorong ya. Kemudian yang tadinya listrik cuman ada di sini ya, kemudian akan pindah ke sini lewat switch ini saklar. Ini jadi semacam saklar aja nih. Kalau di rumah kita tuh kita cetekin lampu pakai saklar. Jadi kalau saklar kita cetekin lampu nyala kan. Nah, ini sama aja sebetulnya. Hanya prinsip cara kerjanya ya berbeda, tapi kalau fungsinya sama. Ya, jadi switch itu sama juga saklar ya. Jadi di mana saat tongkat persneling kita posisi R ya atau mundur, maka di sini switch akan terdorong oleh tuas yang ada di transmisi, ceklek. Baru di sini dua ini akan terhubung. Kemudian listrik yang tadinya di kunci kontak ya akan pindah ke sikring, sikring akan pindah ke lampu sehingga lampu menyala. Namun jika terjadi korslet di sekitar sini ya, misalnya korslet di kepala lampu atau kabel yang menempel, mungkin habis bongkar lampu, bongkar-bongkar kabel kita nggak tahu ya, maka fuse ini akan berfungsi sebagai pengaman supaya mobil kita tidak terjadi kebakaran ya. Kalau terjadi kebakaran kan repot ya teman-teman. Itu fungsinya fuse ini sikring. Nah, jadi untuk secara sederhananya seperti itu prinsip cara kerjanya. Nah, kemudian sekarang apa permasalahan di mobil teman-teman? Misalnya ya, lampu mundur ini sama sekali tidak hidup ya, nggak menyala gitu. Pokoknya kita udah pusing pala berbi gitu ya. Lampunya nggak nyala gitu. Kita mesti buat apa nih ya kan? Apa yang mesti kita lakukan ya kan? Nah, kalau misalnya lampu dua-duanya tidak menyala, cara yang paling mudah teman-teman untuk mencari tahu di mana permasalahannya, kita cari aja switch ini sampai ketemu di gearbox, di transmisi. Kalau kita udah ketemu switch ini di transmisi, nanti kita akan ketemu dua kabel ini ya teman-teman. Nah, dua kabel ini dipasangkan di belakangnya si soket. Jadi pada saat ini terpasang ada kabel dua di sini. Apakah dia bentuknya soket? Ya, biasanya kan ada soket tuh di situ ya, atau bentuk yang lain sebagai penghubung tidak masalah. Nah, intinya si kabel dua ini kita jumper ya. Jadi kabel yang dari yang dari sini kita cabut aja, nggak dicabut juga nggak apa-apa sih, tapi kalau mau cabut lebih bagus kalau bisa cabut soketnya. Ini kita jumper ke sini nih jadi satu. Kemudian kita memposisikan kunci kontak on ya sampai panel dashboard kita menyala semua ya, lampu-lampu indikator menyala. Terus gigi tongkat persneling kita taruh di posisi mundur. Udah kan ya. Nah, kita lihat nih lampu nyala nggak nih. Kalau misalnya lampu ini menyala berarti sudah clear, nggak usah diganti kabel baru atau tidak usah cari apa-apa lagi. Ini aja yang rusak switch ini. Udah positif pasti itu ya. Karena switch ini sebagai penghubung tidak berfungsi. Itu cara paling mudah untuk mengeceknya. Nah, tapi kalau misalnya ini sudah dihubungkan tetap lampu tidak menyala, berarti kita harus cek tegangan atau kita harus pastikan bahwa ada listrik yang masuk mengalir ya. Berarti kita harus menggunakan tes pen DC ya teman-teman ya. Nah, teman-teman untuk cara menggunakan tes pen DC itu sebetulnya tidak sulit ya. Nah, jadi tes pen DC itu kan ada kabel ya. Kita bisa beli di bengkel motor, jual tuh harganya 15.000, atau kita bisa beli di toko spare part mobil ada, kita bilang tes pen DC. Nah, itu kan modelnya dia ada kabel sama jepitan ya. Ujung jepitan itu kita jepit di min aki ya, atau cari di sekitar lokasi situ yang ada minnya, ada groundnya, kita jepit bisa di baut 10. Yang penting di situ harus ketemu ground ya, harus dapat min. Karena terkadang mobil lama itu kan suka agak kotor atau berkarat di bagian situ, harus kita bersihkan. Atau kita tarik kabel dari sini. Jadi kita jepit kabel di sini, kita panjangkan. Nah, kabel dari min aki ini kita jepit di ujung kabel yang ada jepitan. Nah, satunya lagi kan ujungnya itu kan kayak obeng ujungnya tuh. Nah, itu yang kita cari nanti. Nah, berarti kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan kunci kontak pada posisi on sampai panel hidup. Setelah itu kita mengecek listrik di sini ya. Posisikan aja tongkat pada mundur nggak apa-apa ya. Jadi masukin pada posisi mundur. Kita cek di sini. Setelah tes pen sudah dihubungkan yang jepitan ke min, kita tes di sini. Kita jumper di sini. Di sini keluar plus nggak?
ya, di antara ini yang sini ya, terutama yang dari kunci kotak kita cek plus ya. Nah, kita harus pastikan dulu. Jadi kita maksudnya gini, kita intinya kita pastikan listrik itu mengalir atau tidak. Jika kita tidak dapati listrik itu masuk ya ke sini, nah bisa berkemungkinan kita mengecek bagian fuse-nya si kring ya. Mungkin ini belum tentu putus sih, kadang juga kotor bisa, ya kan? Nah, teman-teman cari ya di kotak sikring kita situ ya, teman-teman buka kotak sikring, coba pakai tes pen itu, kita tetap lakukan hal yang sama, kita tes satu-satu ya. Kalau memang ada yang putus ya kan, yang mencurigakan kayak macam kotor atau apa, nah teman-teman coba ganti fuse-nya, ganti sikringnya. Nah, jika hal itu sudah dilakukan juga tetap tidak keluar setrumnya, berarti memang ada berkemungkinan permasalahan dari jalur kunci kontak ini ya, apakah terputus ataukah soket-soket yang kotor ya kan. Jadi ada beberapa kemungkinan. Nah, karena bisa juga terkadang listrik di sini sudah masuk misalnya ya, tapi kan lampu tetap tidak menyala atau mungkin redup atau nyala sebelah. Nah, di arah kabel yang dari bodi ini masuk ke bagian sini ya, belakang itu biasanya ada soket. Nah, soket itu cari ya penghubung. Jadi kabel tuh dari sini, kabel utuh, kabel bodi itu kan panjang. Nah, ini kan biasanya misah, disatukan sama soket. Nah, soket itu kadang bermasalah, kotor, ya kan? Jadi coba soketnya diperiksa tuh, dicek. Kalau perlu semprotin tuh pakai WD ya kan, supaya bersih, ya kan? Nah, kadang di situ suka bermasalah. Jadi untuk cara kita mencari tahu di mana permasalahan lampu mundur kita mati, kurang lebih seperti itu tahapannya, caranya teman-teman. Namun misalnya teman-teman memang mobilnya sudah lama banget ya, sudah tua gitu ya, pengen bikin jalur baru, nah teman-teman tinggal ikutin aja ini skemanya seperti ini, nggak ada perbedaannya. Yang penting si switch ini kuncinya nih ya, switch ini harus berfungsi baik, karena saat dimana gigi posisi mundur maka switch ini harus bekerja. Nah, ikutin aja nih, jadi kabel kita cari yang bagus ya kan, kabel cari yang apa, yang jangan kabel yang biasa yang murah ya, karena ini listriknya lumayan loh teman-teman. Maksudnya ini listrik dari kunci kotak ini kan langsung, kalau misalnya di sini kurang bagus maka hasil lampu di sini tidak akan terang. Kemudian ganti kepala lampunya ya kan, ganti bohlam yang baru dengan ukuran yang sama 12 volt, jangan pakai 24 volt nanti redup ya. Nah, cek kepala lampu yang bagus ya, pastikan semuanya berfungsi, terutama bagian min juga nih, min yang nempel di bodi untuk bohlam ini harus terkoneksi dengan baik supaya lampu bisa betul-betul dua-duanya terang. Nah, jadi seperti itu caranya kalau misalnya kita mau membuat jalur baru. Namun misalnya teman-teman hanya sekedar lampunya mati sebelah atau misalnya nggak mati sama sekali, nah mungkin teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tidak perlu membuat jalur kabel baru, atau kalau memang mau bikin kabel baru mungkin hanya beberapa saja yang kita ganti. Apakah kabel di sini yang kita ganti, yang ke sini nggak usah kita ganti, atau pas di soketnya itu kalau memang udah ada yang kebakar atau kotor ganti aja, atau di jumper juga boleh, tapi harus diisolasi yang rapi ya teman-teman. Nah, kemudian untuk bikin jalur kabel baru harus ngikutin lewat bawah jok, bikin yang rapi, jangan sampai nanti kabelnya kejepit. Nah, jadi teman-teman, penjelasan saya di video kali ini saya cukupkan sampai sekian ya teman-teman, sampai di sini aja. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan teman-teman bisa tangkap ya, terutama ini saya khususkan untuk mobil-mobil lama ya, karena mobil lama itu sudah rentan ya kabel-kabelnya kalau memang mau diganti baru. Yang penting fuse harus selalu dipasang ya teman-teman ya, sikring boleh dipasang di sini, boleh didobel di sini juga satu boleh dipasang ya, supaya kenapa, kalau terjadi korslet di sini maka sikring ini putus ya. Kalau misalnya di sini mau ditambah tidak masalah, jadi dua nggak apa-apa, is okay, lebih bagus itu ya teman-teman. Cari fuse yang bagus, kalau bisa jangan pakai fuse botol, pakai fuse yang soket aja, yang tancap, yang ukuran 15 ampere, pakai itu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, lebih dan kurang mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan ini. Kita hanya saling berbagi aja, dengan harapan semoga video ini bisa mendatangkan manfaat buat teman-teman yang menonton. Akhir kata, terima kasih sudah mengikuti video ini dari pertama sampai selesai. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Salam sukses buat kita semuanya dari Rayudi Channel.